Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-11 hukum pidana. Pada pertemuan ini membahas tentang kealpaan atau culpa. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga dengan kurang hati-hati. Kealpaan terdiri dari dua, yaitu kealpaan yang disadari atau bewusst guilt dan kealpaan yang tidak disadari, yaitu unbewusst guilt. Unsur-unsur kealpaan yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua, yaitu pelaku kurang hati-hati. Lalu bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata atau mercelication atau grave scroll, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa lepis atau culpa lepissima atau lectio, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewusst guilt, yaitu kealpaan yang disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, unbewusst guilt, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Lalu kemampuan bertanggung jawab. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ada tiga. Yang pertama, sistem deskriptif atau pernyataan. Yang kedua, sistem normatif atau menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif, yaitu gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif, dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu dan didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Lalu tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yang mengalami keadaan tertentu dari pelaku disebabkan oleh salah satunya yaitu keadaan jiwa, sehingga dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, kleptomania, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melawan hukum. Yang kedua, ada piromania, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa takut akan berada dalam ruangan yang sempit. Yang keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu dengan seorang wanita selalu berkeinginan berbuat hal-hal yang senonoh. Lalu dalam keadaan mabuk atau intoxication atau drunkard's cup. Dalam hal perbuatan ini, pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani atau tidak malu dalam melakukan kejahatannya adalah termasuk dalam kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Atas dasar itu, dilihat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu untuk bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu untuk bertanggung jawab. Lalu alasan penghapusan pidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Lalu perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar.
Alasan pembenar yang pertama yaitu alasan pembenar umum. Ya, yang pertama, daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Lalu bela paksa diatur pada pasal 49 KUHP.